Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan amanah dan segala karunia-Nya. Yang hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dan juga taufik, sehingga kita senantiasa dapat selalu beristiqamah di dalam berubudiyah kepada-Nya. Maka tidak ada untayan kata yang paling indah untuk kita ucapkan melainkan dengan bertahmid kepada-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada-Nya. Bersalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat dan salam kepada beliau serta mengikuti tauladani akan sunnah-sunnahnya, insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardhu zuhur Masjid Nurul Iman, yang insyaallah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pertemuan yang berbahagia ini, tema atau kajian yang akan kita bahas yaitu mengenai 3 manusia yang celaka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Raqima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Manusia yang celaka yang pertama, Rasulullah katakan, celakalah seseorang itu yang bila mana disebutkan namaku di dekatnya, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan, celaka seseorang yang bila disebutkan namaku di dekatnya, kemudian dia tidak mau bersalawat kepadaku. Maka ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunnahkan, sunnah yang muakkadah, yang dikuatkan agar kita bersegera untuk bersalawat kepadanya. Bukan hanya sekedar bersalawat, juga bertaslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Amalan salawat adalah amalan yang luar biasa. Bahkan para ulama menjelaskan, walaupun seseorang itu berselawat dalam keadaan riya, tetap salawatnya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu pendapat lagi dikatakan, walaupun seseorang itu bersalawat dalam keadaan berjunub, berhadas besar, tetap dibalas pahala salawatnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang satu-satunya Allah sebutkan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di mana Allah juga telah melakukan amalan tersebut. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan amalan itu. Apa dia amalan itu? Salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, kalian wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah 1 kali salawat, Allah balaskan 10 kali salawat. Sesiapa yang berselawat 10 kali, Allah balaskan 100 kali salawat. Sesiapa yang berselawat 100 kali, Allah balaskan 1000 kali salawat. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, sesiapa yang berselawat 1000 kali jumlahnya, maka akan diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, ini manusia yang pertama yang celaka, kata Rasulullah. Ketika disebutkan namaku, dia tak mau berselawat kepadaku. Dan bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, abkhalun nas, sebakhil-bakhil manusia, sekikir-kikir manusia, ketika disebutkan nama Rasulullah, dia tak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yang kedua, manusia yang celaka yang kedua, Rasulullah katakan, dakhala alaihi Ramadan summa salakha qabla an yughfara lahu. Tatkala masuk bulan suci Ramadan dan bulan suci Ramadan pun telah berlalu, qabla an yughfara lahu, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu. Ada manusia seperti itu. Ada mereka. Sia-sia puasa Ramadannya, sebulan penuh dia menahan lapar dan dahaga, tapi tak dapat pengampunan, maghfirah. Tak dapat sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang itu, kata Rasulullah. Maka para ulama menjelaskan kenapa puasanya sia-sia. Sebulan lamanya dia menahan lapar dan dahaga, kok bisa sia-sia? Apa sebab? Para ulama menjelaskan karena dia tidak meninggalkan ucapan dusta. Dia melaksanakan puasa, dia salat berjamaah, tapi ucapan dusta itu tak pernah dia tinggalkan. Karena orang kita ini hobinya ngomong. Kalau tak makan, tak minum, tahan dia. Tapi kalau tak ngomong, tak tahan dia. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah katakan, man lam yada' qaulaz zur, sesiapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta di waktu dia berpuasa itu, wal amala bi, dan melakukan hal-hal yang diharamkan. Dia puasa tapi tetap melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tak butuh dia berpuasa. Karena amal ibadah puasa ini enggak sama dengan amal ibadah puasa yang lain, amal ibadah yang lain. Amal ibadah puasa Allah jelaskan, as-shaumu li, puasa itu untukku. Maka Allah menginginkan puasa yang betul-betul tulus, ikhlas karena Allah, meninggalkan hal-hal semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga pantangan-pantangan di dalam berpuasa, menjaga adab-adab di dalam berpuasa. Itu yang Allah inginkan. Karena Allah katakan as-shaumu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan nanti aku sendiri yang membalaskan pahala puasa itu, kata Allah. Adapun pahala salat sunnah, bangun malam, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, zikir dan seterusnya, sedekah dan seterusnya, itu semua untuk kita dan pahalanya langsung dibalaskan. Ya. Langsung dicatatkan pahalanya itu untuk kita. Tetapi kalau puasa li, untukku, kata Allah, tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan berapa jumlahnya, lipat gandanya. Ya. Dan itu menjadi rahasia. Tidak ada seorang ulama pun yang menjelaskan hadis ini, Bapak Ibu tahu berapa lipat ganda pahala puasa itu. Tidak ada yang tahu. Dan Allah jelaskan, wa ana ajzi bihi, aku nanti yang akan membalaskannya. Kapan? Kata Imam Al-Qastallani, di hari kiamat. Allah membalaskan pahala puasa itu di hari kiamat. Sebagian riwayat para ulama menjelaskan ketika kita kehabisan pahala amal ibadah nanti di hari kiamat. Ada orang-orang yang kehabisan pahala amal ibadah di hari kiamat. Yang kita dengar di dalam sebuah hadis Nabi katakan orang muflis, orang yang merugi, yang paling bangkrut nanti di hari kiamat. Ketika dia bangga dengan amal ibadahnya yang banyak, tahu-tahu banyak pula orang yang datang menuntut kepadanya. Ya Allah, ini sebulan dulu yang pernah menggibahku, ya Allah. Ini sebulan dulu yang pernah memfitnahku, ya Allah. Ini sebulan dulu yang pernah menzalimi hartaku, ya Allah. Habis pahala amal kebaikannya Allah berikan kepada orang-orang ini yang menuntut.
Tak sampai di situ, habis pahala kebaikannya, yang menuntut masih ramai. Maka hati-hati di dalam kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu, ada dosa yang berhubungan dengan hakul adam. Ini hati-hati. Dosa kita dengan Allah cukup taubat, 3 syaratnya. Tak payah Allah terima kalau sungguh-sungguh taubat kita. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan hakul adam, hak manusia, kehormatan manusia, harta orang lain, fitnah, ghibah, itu berhubungan dengan hakul adam semua itu. Di hari kiamat mereka menuntut. Taubatnya tak cukup 3 syarat, tambah satu lagi, minta halal sama orangnya. Kita pernah ghibah, gunjing dia, fitnah dia, pergi ke dia minta maaf, sebutkan gunjingan itu seperti apa. Ya. Apa yang telah kita gunjingkan tentangnya, sebutkan ke dia. Kalau tak diterima taubatnya. Itu kata Imam An-Nawawi, 4 syaratnya itu. Kalau dosa itu berhubungan dengan hakul adam itu. Berzina dengan anak gadis orang, istri orang, ada selingkuh apa segala macam, itu hakul adam itu. Taubatnya 3 syarat, tambah 1 syarat lagi, minta halal sama suaminya. Kalau sanggup, kalau tidak sanggup tidak usah. Kalau nyawa pula tantangannya ya tidak usah, ya kan? Nah, tapi dosa yang berhubungan dengan hakul adam itu ya seperti itu taubatnya, mencuri, minta halal. Maka taubatnya koruptor, orang yang korupsi itu tidak mudah itu. Itu berhubungan senegara, satu Indonesia, kayak mana minta halalnya itu? Tidak mudah. Maka jangan sesekali melakukan dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adam, hak manusia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian orang yang muflis tadi itu, habis pahala kebaikannya diberikan ke orang lain, justru masih banyak orang-orang yang menuntut haknya kepada dia, tidak ada lagi yang bisa diberikan. Kenapa? Dah habis. Maka diberikan dosa-dosa orang yang tadi kepadanya. Itu hadis sahih. Diberikan dosa-dosa orang yang menuntut itu kepadanya, nanggung dosa orang lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Maka di sini ada sesuatu yang istimewa. Imam Al-Qastalani mengatakan, sedangkan pahala puasa Allah yang memberikannya. Apa maksudnya? Di saat itulah Bapak Ibu, di saat kita kehabisan pahala amal ibadah, bahkan menanggung dosa orang, di situ Allah berikan pahala amal ibadah puasanya Bapak Ibu. Jangan putus asa untuk memasuki surga, kata Allah. Ini masih ada nih pahala puasa. Itu kalau puasa kita makbul tuh, kalau puasa kita diterima itu. Kenapa? Karena pahala puasa ini adalah satu-satunya pahala amal ibadah yang tidak bisa dijadikan tebusan. Sholat kita ini pahalanya bisa nanti dijadikan tebusan di hari kiamat kalau ada orang menuntut ke kita, karena dosa kita berhubungan dengan hakul adam. Tapi kalau pahala puasa tidak bisa. Itu istimewanya pahala puasa. Mudah-mudahan puasa kita makbul. Ya, jangan kita menjadi orang yang celaka, kata Rasulullah tadi itu. Masuk Ramadan berlalu tapi tak dapat pahala apa-apa, tak dapat keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu tadi tidak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tidak meninggalkan ucapan dusta. Waktu puasa dosa jalan terus, maksiat jalan terus. Maka puasanya itu tidak ada gunanya. Karena Allah butuh puasa yang betul-betul karena Allah itu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita menjaga adab-adab, ya, pantang-pantangan di dalam berpuasa itu, agar puasa kita tadi menjadi puasa yang mendatangkan maghfirah, pengampunan untuk kita semua. Dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan semua sebab puasa itu. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, manusia yang celaka. Rasulullah katakan, adraka 'indahu abawahul kibar falam yudkhilahu jannah. Ia mendapati kedua orang tuanya sudah tua, renta, tetapi dia malah nggak bisa masuk surga dengan beramal saleh terhadap kedua orang tuanya. Apa maksudnya? Ulama menjelaskan, orang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua, sudah renta, mengharapkan kasih sayangnya, mengharapkan perhatiannya, pertolongannya, tapi dia tidak peduli dengan orang tuanya. Dia tidak mau tahu tentang keadaan orang tuanya. Maka orang seperti ini celaka, kata Rasulullah. Padahal amalan berbakti kepada orang tua itu adalah amalan yang paling luar biasa. Rasulullah katakan, al-abawani awsaqu abwabil jannah. Beramal baik
Berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah satu amalan yang menjadi pintu pintas untuk kalian memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan tikus mau masuk surga apa? Berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Jalan cepat masuk surga. Maka Rasulullah katakan kalau kalian mau masuk surga cepat, lewatlah jalan itu, lewat pintu itu kata Rasulullah. Kalau kalian mengabaikan mereka ya terserah kata Rasulullah. Maka kita yang masih Allah amanahkan, yang masih Allah karuniakan, orang tua itu karomah itu Bapak Ibu. Orang tua ini karomahnya lebih karomah dari 1000 wali Bapak Ibu. Itu orang tua. Hari ini orang-orang untuk mendapatkan satu karomah itu rela ikut di kuburan makam keramat, sesajen dan segala macam untuk mendapatkan karamah. Dia tidak sadar di rumah dia ada 1000 wali, 1000 karamah. Orang tua. Kalau mau mudah rezeki kita, dilancarkan rezeki kita, bukakan pintu-pintu rezeki kita, berbuat ihsan kepada orang tua. Ya, perhatikan kehidupan orang tua, hajat-hajat orang tua kita. Maka Allah perhatikan, Allah penuhi segala hajat-hajat keinginan kita. Allah buka segala rezeki-rezeki kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih Allah karuniakan orang tua masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang sudah meninggal tentunya mereka mengharapkan doa, amal saleh seorang anak yang saleh. Bahkan ulama menjelaskan kalau anak saleh itu anak kandungnya dia beramal kebaikan itu langsung pahalanya ditransferkan untuk orang tuanya. Enggak perlu ihdam sawab, enggak perlu. Anak kandung kalau berbuat amal saleh tidak perlu ihdam sawab. Apa ihdam sawab itu Pak Ustaz? Ya Allah, sampaikanlah pahala yasinku ini untuk ayah dan ibuku. Tidak perlu. Kalau anak kandung tidak perlu baca yasin 2 huruf, 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf 20 kebaikan, langsung dia dapat 20 kebaikan itu yang membaca. Kemudian orang tuanya almarhum almarhumah juga diberikan pahala yang sama tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan jahil ilmu agamanya. Jangan tinggalkan anak kita dalam keadaan buruk adab dan akhlaknya. Tinggalkan mereka dalam keadaan pandai membaca Al-Quran, baik adabnya, jadi anak yang saleh. Bolehlah kita tinggalkan. Itu dah jadi omset Tuhan. Ya, mengalir berupa cahaya datang terus di alam kubur itu kepada kita. Amal saleh anak yang saleh. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah 3 manusia yang celaka yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabda beliau yang mulia, yang mudah-mudahan dapat kita ambil akibat dan pelajaran, dapat menambah khazanah keilmuan agama kita, dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi